Kali ini kita review Ortus Liberté V4 alias Liberté versi keempat yang rilis di bulan ini ya, di awal tahun 2025. Kita lihat visualnya dulu. Untuk warna kita ada silver dengan aksen abstrak di bagian belakang sampai ke tengah. Ini ada tulisan, kalau kita baca sih jadi kayak Liberté ya. Liberté, cuman T-nya hilang di sini ya. Lalu juga ada logo Ortus di sini. Kalau di bagian dalam nggak ada, jadi di bagian luar aja logo Ortusnya. Kalau kalian perhatikan, ini desain visualnya mirip-mirip visual Nike Mercurial Air Zoom ya. Kayak kalau di Nike Mercurial kan di sininya ada tulisan Air Zoom ya. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Dan memang ini Liberté ngambil inspirasinya juga dari Mercurial. Material utamanya kniting. Kayak gini ya. Dan ini full knit untuk bahan uppernya. Lalu ditempelin semacam coating biar air nggak masuk. Feelingnya tentu aja sangat ringan. Kalau biasanya yang berbahan knit kayak gini kadang agak terasa ya bobotnya ya. Untuk Liberté generasi keempat ini saya pastikan ini ringan banget. Ada perubahan di bagian knit tongnya di sini ya. Kalau sebelumnya knitnya rapat banget untuk di V3, yang generasi keempat ini lebih renggang ya. Kalian bisa lihat di sini pori-pori atau rajutannya, pola rajutannya dia agak renggang ya, nggak serapet yang di V3. Fungsinya sih biar bukaannya lebih leluasa, dan emang saya rasa pas masukin kaki juga nggak terlalu susah. Nggak sesusah Predator Lashless atau Vapor atau Phantom sih. Tapi di sisi lain cengkraman di ankle ini agak kurang ya. Jadi kalau kalian yang terbiasa yang ketat di bagian lingkar ankle, ini agak-agak kurang ngikat ya. Dan memang harus dibantu dengan tali. Beda kalau dengan yang rapet, itu pun nggak pakai tali pun udah kenceng kok. Tapi buat yang V4 ini dia agak renggang ya. Mirip-mirip Tempo Legend Elite untuk material dan bentukannya juga. Jadi ada plus minusnya ya kan. Untuk sole plate ini udah yang terbaru ya teman-teman. Makin cantik karena bahannya glossy. Kalau biasanya Ortus untuk sole plate-nya selalu pakai yang dope. Kali ini udah glossy, jadi kayak licin dan kinclong gitu ya. Kelebihannya yang pertama, dia kotoran nggak gampang nempel karena dia licin, kayak lumpur atau rumput. Ini nggak akan nempel dia di permukaan sole plate-nya karena dia licin. Dan ngebersihinnya juga gampang. Kalian cukup basahin dengan air, semprot, dia udah bisa bersih sendiri ya. Selain itu kelebihannya ini lebih awet ya. Kalau yang untuk yang tipe-tipe glossy kayak gini, build quality-nya juga bagus, nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu tipis. Sedang lah pokoknya menurut saya. Jadi masih safety kalau kena benturan tanah keras, kerikil, atau benturan antar kaki. Saya fokus ke sole plate karena emang dari V4 ini yang paling menarik dan yang terbaru adalah di bagian sole plate. Kalau soal upper dia masih sama kayak gen sebelumnya, cuma itu tadi mungkin perubahan di tong yang lebih elastis kayak gini ya. Untuk jumlah stud dia punya 11 bilah stud berbentuk chevron kayak mata panah gini ya. Dan satu bilah kecil di ujung. Bentuk yang pas buat akselerasi. Kalau gen sebelumnya itu dia agak lebih ke nggak jelas ya, antara bulat atau pipih juga nggak jelas. Jadi dia kayak model lurus kayak gitu. Kalian bisa lihat di video.
Ini agak-agak kurang traksinya ya. Berbeda dengan bentuk chevron kayak gini karena memang bentuk yang ini memang lagi hits ya buat sepatu-sepatu tipe speed. Jadi rasanya kalau buat tanah itu agak-agak kurang traksinya di Fitri di seri sebelumnya. Nah, kalau yang ini dia udah full akselerasi, cocok buat lari. Selain itu bentuk bilahnya juga kecil ya, mirip-mirip Mills. Menurut saya ini lebih cocok ke lapangan tanah ya daripada sintetis. Dia juga agak tinggi untuk ketinggiannya. Tipe yang seperti ini menurut saya lebih pas buat kontur tanah di lapangan kita ya di Indonesia ya. Kalau untuk ke lapangan sintetis harus dilihat dulu tinggi rumputnya, tinggi rumput lapangannya segimana. Kalau rendah sih saya nggak menyarankan ya untuk pakai sepatu ini di lapangan sintetis yang rendah rumputnya. Kecuali yang rumputnya agak tinggi, mungkin yang sekitar 5 cm mungkin ini ya bisa lah dipakai. Selanjutnya untuk shape atau kontur sepatu. Sepatu ini lebih saya saranin ke kaki slim ya teman-teman ya. Kalau kaki lebar kayaknya nggak dulu. Dia punya sole pad yang lurus. Dia slim banget ya di bagian sininya, nggak ada kayak bagian yang lebar. Jadi dia lurus. Kalian bisa lihat. Selain sole pad yang lurus, dia uppernya juga lurus ya, kayak gini. Dan juga dia agak lancip ya di ujung. Walau dengan volume toe box yang tergolong lumayan, karena dia knit ya, knitnya ini tinggi ya. Tapi saya nggak jamin sepatu ini akan nyaman dipakai buat yang kakinya melebar ke samping. Kalau yang punggung kakinya besar, menurut saya masih nggak masalah, karena dia memang di bagian tengah di sini dia agak luas. Tapi kalau melebar kayak kaki bebek, mending kalian ambil Axiom ya, atau yang tipe-tipe yang berbahan leather. Oke, terakhir saran nih buat teman-teman juga, kalian harus paham betul shape atau kontur kaki kalian. Jadi jangan asal lihat model sepatu terus kalian beli ya. Giliran ada yang bagus langsung main beli aja ya. Setiap sepatu bola itu punya kontur masing-masing. Itu kenapa satu sepatu ini bisa nyaman di orang lain tapi nggak nyaman di kaki kita. Yang paling pas adalah beli langsung ke toko offline, atau kalian kalau harus beli online ya kalian cari tahu dulu tentang sepatunya, bisa via YouTube kayak yang kalian tonton sekarang. Oke teman-teman, itu dulu untuk Liberté V4 versi keempat dari katalis Liberté-nya Ortus. Next mungkin kita tambahin ke warna berikutnya ya. Masih banyak yang bisa dieksplor untuk sepatu ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update review dari saya. Sampai jumpa next video, terima kasih.